Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim dimanapun berada, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kebutuhan, yang telah memberikan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan, menyediakan rezeki yang begitu luas kepada kita semua, menyediakan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kebutuhan para hamba tersebut. Tentu ini merupakan anugerah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita balas dengan apapun kecuali bersyukur kepadanya, bertauhid kepadanya, memujinya, dan berusaha sekuat tenaga untuk taat dan patuh kepadanya. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sadari bersama bahwa yang namanya manusia, di samping manusia diberikan kelebihan-kelebihan serta diberikan keutamaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun demikian manusia memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Ya. Jadi di samping kita memiliki sifat utama, kita memiliki sifat mulia, kita memiliki sifat yang baik, kita juga memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Dan kedua hal ini, antara sifat yang baik dan sifat yang tidak baik, itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam diri kita. Di situ kesempurnaan manusia. Di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada manusia sifat-sifat
ketidakbaikan, potensi untuk berbuat buruk, dan kami ilhamkan pula pada jiwa manusia ini potensi untuk berbuat kebaikan. Nah, inilah yang kemudian kami sebutkan. Nah, pagi ini kita akan membicarakan tentang salah satu sifat manusia, dan itu mungkin adalah kita, di mana ada 3 sifat, 3 perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dari sisi yang negatif, dari sisi yang tidak baik, di mana 3 perbuatan ini itu dilakukan untuk keburukan orang lain. 3 perbuatan ini dilakukan oleh manusia untuk keburukan orang lain, untuk mencelakakan orang lain. Masya Allah, ini ada dalam diri manusia, termasuk kita. Ya, jadi kita semua manusia ini punya potensi untuk berbuat tidak baik untuk orang lain dan untuk mencelakakan orang lain. Kecuali para nabi, para rasul yang mereka sudah dimaksum oleh Allah Ta'ala. Apa 3 sifat dan 3 perbuatan ini yang wajib kita ketahui? Karena 3 sifat dan 3 perbuatan ini ketika dilakukan oleh seseorang untuk mencelakakan orang lain, untuk merugikan orang lain, itu akan berbalik membinasakan kita sebagai pelakunya. Ya, ini kita perhatikan pelan-pelan. Ada 3 perbuatan kalau kita lakukan dalam rangka mencelakakan orang lain, dalam rangka merugikan orang lain, dalam rangka merusak orang lain. 3 perbuatan itu, rencana, keinginan untuk mencelakakan orang lain itu, 3 sifat ini akan berbalik, akan menimpa kepada para pelakunya, yakni akan membinasakan orang yang ingin mencelakakan orang lain tadi. Ya, ini kalau bahasa lain disebut senjata makan tuan. 3 sifat ini. Oleh karena itu kita menghimbau kepada siapapun, termasuk diri saya sendiri, jangan sampai melakukan 3 perkara ini. Sebab kalau kita lakukan ya, keburukan itu untuk mencelakai orang lain, untuk merusak orang lain, itu pasti akan merusak pada diri kita sendiri, akan merugikan diri sendiri dan membinasakan diri kita sendiri. Walaupun rencana awal perbuatan itu kita lakukan untuk mencelakai orang lain. Na'udzubillah min syarri dzalik, dan itu pasti terjadi karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam nasnya Al-Quran. Barang siapa melakukan keburukan untuk orang lain, keburukan itu akan membinasakan dirinya sendiri. Mari kita lihat apa saja perbuatan-perbuatan tersebut. Yang pertama adalah sifat dolim. Ya, perbuatan dolim. Ini yang pertama. Ya, di dalam kitab Qawaid wa Fawaid yang ditulis oleh Syekh Nadim Sultan, syarah kitab Al-Arba'in Nawawi, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dolim itu adalah wadu'a ala syai' ghairu mawadhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
kopiah dipakai sandal, ini perbuatan zalim karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terus sebaliknya sandal pakai kopiah, ini zalim. Suami berkewajiban menafkahi istri, tapi ternyata dia tidak menafkahi istrinya, maka suami ini zalim karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Ya, ini pengertian zalim menurut syariat, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum zalim itu haram. Hukum zalim itu haram. Dalil pengharamannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan hadis qudsi, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Ya, oleh karena itu jangan kalian saling menzalimi. Kalau kalian saling menzalimi, maka aku pun menjadikan kezaliman itu haram atas kalian. Ini dalil pengharamannya. Jadi kezaliman apapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, perbuatan zalim, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya tentang macam-macam zalim. Kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, zalim ala Allah Azza wa Jalla, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sebuah kesyirikan. Dan ini merupakan kezaliman terbesar yang dilakukan oleh manusia. Kezaliman yang paling luar biasa, yang paling mengerikan yang dilakukan oleh manusia. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, di dalam surat Luqman. Itu bisa kita lihat di dalam surat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada ayat yang ke dengan kaumnya karena tidak mau menerima nasihatnya. Kemarahan Nabi Yunus yang kemudian mengakibatkan beliau meninggalkan kaumnya untuk mencari kaum yang mau menerima. Ini dianggap oleh beliau sebagai kezaliman, makanya beliau menyesal kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Ta'ala, kemudian beliau i'tiraf, melakukan sebuah pengakuan kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus menghukumi dirinya sendiri sebagai orang yang zalim karena telah meninggalkan tugas dari Allah Ta'ala ini. Begitu ini bentuk maksiat dalam rangka meninggalkan perkara yang diperintahkan Allah. Ini kezaliman pada diri sendiri. Kezaliman yang kedua kepada diri sendiri adalah melakukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang dilarang kita kerjakan, ini zalim kepada diri sendiri. Maka kita harus tahu apa yang mana yang diperintah, mana yang dilarang oleh Allah. Harus tahu seorang muslim. Dan ini terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, di mana beliau menghukumi dirinya sendiri kezaliman, dan Allah pun sudah mengingatkan, ya, jangan sampai kamu dekati pohon ini, ya, wala taqrabaha bisyajaraah, jangan kau dekati pohon ini, ya, wa akum minadh dhalimin, nanti kamu akan menjadi orang zalim. Dan Nabi Adam melakukan satu pelanggaran, dan kemudian langsung beliau tebus dengan pertobatan,
yang kemudian hukumannya sebagai penebusannya adalah beliau harus dikeluarkan dari surga itu. Beliau mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Nah, ini jenis kedoliman yang kedua, dolim kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dolim kepada orang lain. Nah, dolim kepada orang lain ini bentuknya macam-macam, ayol ikhwan. Ada melalui lisan, ya, membicarakan aibnya, membongkar aib seseorang, menyebarkan aib seseorang. Ini kezaliman pada orang lain. Atau mengambil hak orang lain yang bukan miliknya dengan cara yang batil. Dan ini macam-macam jenisnya. Ada yang mencuri, ya, sama-sama ngambil tapi istilahnya beda-beda. Ya, kalau sama-sama jalan, sama-sama berdiri, ya, atau sama-sama beraktivitas, tiba-tiba diambil, ini namanya pencopetan. Ya, kalau yang punya rumah itu istirahat di rumah, ya, kemudian tertidur, kemudian ada orang masuk yang tidak dikenal mengambil barang, namanya pencurian. Kalau peserta dalam keburukan itu agak banyak, namanya perampokan. Kalau mengambil sepeda motor orang di tengah jalan, namanya pembegalan. Dan bermacam-macam. Intinya ini semua adalah zalim. Ya, ini adalah zalim. Nah, ini kezaliman. Ada pula kezaliman itu berbuat sewenang-wenang pada orang lain. Ya, berbuat sewenang-wenang pada orang lain. Mungkin orangnya lemah, orangnya tidak berdaya. Dan ini indikasinya ada yang lemah, ada yang kuat. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Sehingga orang-orang yang merasa dirinya kuat, yang dirinya merasa punya kekuasaan, yang punya power, yang punya pasukan, yang punya teman yang banyak, pendukung yang banyak, ini berpotensi untuk berbuat zalim, menguasai orang lain, mengalahkan orang lain dengan cara yang batil. Maka kezaliman yang dilakukan ini akan menimpa kepada dirinya. Kezaliman yang tujuannya ingin menghancurkan orang lain, kezaliman yang tujuannya mengalahkan orang lain, menguasai orang lain, membinasakan orang lain, tolong dicamkan para pelaku zalim. Tolong dicamkan para pelaku zalim. Seberapapun kekuasaan yang dimiliki, sehebat apapun kekuatan yang dimiliki, sebanyak apapun pendukung yang dimiliki, ketika dia berbuat zalim untuk orang lain, kehancuran itu akan menimpa kepada diri sendiri. Tolong bicarkan, ini nas dari Allah. Ya, ini sudah ketetapan dari Allah dalam kitabnya, yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Saya nggak percaya, saya nggak ngurusi, itu urusan Anda. Soal percaya, soal tidak, itu urusan Anda. Tapi ini ketetapan dari Allah. Kezaliman yang akan diberikan kepada orang lain, kerusakan yang akan diarahkan kepada orang lain. Mungkin sesaat dia berhasil, tapi berikutnya kehancuran itu akan dialami oleh pelakunya. Itu nas dari Allah. Itu ketetapan di dalam Al-Quran. Mari kita simak. Di dalam surat 10, ya, di dalam surat 10, surat Yunus pada ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum
mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Ya, Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama baghyukum. Perhatikan, ini ketetapan dari Allah. Ini hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia ini. Allah sampaikan, ya ayuhan nas, ini meliputi semua manusia, baik muslim maupun kafir, baik orang punya kekuatan maupun orang lemah, siapapun yang namanya manusia, diingatkan oleh Allah, innama baghyukum, sesungguhnya kezaliman yang kamu lakukan, ya, sesungguhnya kezaliman yang kamu lakukan, kezalimanmu itu ala anfusikum, itu akan membahayakan dirimu sendiri. Kezalimanmu itu, kesewenang-wenanganmu itu akan mencelakakan dirimu, akan menimpa kepada dirimu, dan akan menghancurkan dirimu. Itu ketetapan dari Allah. Nah, ini tolong diingat-ingat kezaliman, karena kezaliman sudah ditetapkan jauh sebelumnya. Allah katakan, sampai Allah sendiri yang punya sifat wewenang berbuat apa saja Allah bisa lakukan, dan Allah boleh melakukan apa saja. Dia itu pemilik alam ini, dia penguasa alam ini, dia dikatakan Rabbul Alamin. Dia yang ngatur, dia yang menguasai, dia yang memiliki. Itu saja zalim ketika Allah mengatakan dia haramkan kezaliman atas dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita, makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, makhluk yang miskin, menzalimi sesama hambanya, ya, menzalimi sesama makhluk ciptaan Allah yang Allah sudah melarang kezaliman ini, lalu kita langgar karena hawa nafsu kita. Maka camkan, wahai yang punya kekuatan, wahai yang punya pasukan, wahai yang punya harta, wahai yang punya kedudukan, wahai yang punya jabatan, kezaliman jika Anda lakukan, sekecil apapun, ya, sehebat apapun, itu akan membahayakan diri Anda sendiri. Bahkan tidak ada siksaan yang dipercepat oleh Allah di muka bumi ini dari para pelaku kejahatan. Tidak ada dosa yang dipercepat, yang segera dibalas oleh Allah di muka bumi ini, kecuali perbuatan zalim. Kecuali perbuatan zalim. Jadi dosa-dosa yang lain mungkin nanti ditunda di akhirat. Tapi ada dua dosa yang apabila itu dilakukan oleh anak-anak manusia, siapapun dia, maka dosa yang dia lakukan ini, dua dosa yang dia lakukan ini, itu akan segera diberi balasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau, Nabi SAW menyebutkan, babani mu'ajjalani ukubatuhuma. Ada dua macam dosa, ya, ada dua macam dosa mu'ajjalan yang akan disegerakan oleh Allah Ta'ala. Uqubatuhuma, azabnya, siksaannya, hukumannya di dunia, di muka bumi ini. Apa dua dosa tersebut? Yang pertama, al-baghyu, zalim pada orang lain.
Ya, zalim kepada orang lain. Yang kedua, wal-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Maka hadis ini mengingatkan dan memberikan ancaman kepada dua pelaku dosa ini. Yang pertama, dosa kezaliman kepada orang lain. Jadi siapapun ya yang merasa mendolimi orang lain, kami ingatkan melalui mimbar kajian pagi ini. Ya, melalui mimbar kajian pagi ini, jangan pernah merasa aman. Anda sudah ditunjuk Allah sebagai orang yang celaka, dan azab Allah segera menimpa kepada Anda kalau Anda berbuat kezaliman. Kalau kita yang berbuat zalim pada orang lain, merugikan orang lain, menganiaya orang lain, menyengsarakan orang lain, apapun alasannya yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka jangan merasa aman. Bersembunyi, silakan bersembunyi. Kalau memang Anda punya tempat bersembunyi yang aman. Makanya kadang-kadang orang berbuat zalim begitu ketahuan lari ke luar negeri. Dikira luar negeri itu aman dari bahaya Allah. Mana negeri yang tidak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini bukan hubungan dari manusia, tapi Allah yang akan menghukumnya. Anda lari kemana? Ke seberang lautan. Mana bumi di muka bumi yang bukan miliknya Allah Ta'ala? Ya, kalau punya kekuatan, siapkan kekuatan Anda. Punya harta, siapkan harta Anda. Nah, punya power, silakan kekuatan power Anda. Tapi ingat, hukuman Allah tetap berjalan atas ketetapannya. Allah murka kepada sebuah kezaliman. Allah sangat membenci dengan kezaliman, sehingga Allah mengatakan, inni haramtu zulman ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Itu Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada hamba-hamba yang lemah, ada hamba-hamba yang miskin berbuat zalim, Allah murka kepadanya dan Allah menyegerakan azabnya. Jadi jangan merasa aman. Kalau hari ini, nggak ada yang tahu kecurangan kami, nggak ada tahu karena pinternya mengatur strategi. Jangan merasa aman. Orang yang dizalimi nggak ngerti karena keterbatasan ilmunya. Orang yang dizalimi tidak membalas karena keterbatasan kekuatannya. Tapi bumi ini ada milik Allah dan ada yang mengatur. Ayyuhal ikhwah, ini peringatan pertama. Dan ini sifat pertama. Maka jauhilah bagi yang merasa zalim, bagi yang merasa menganiaya orang lain, bagi yang merasa merugikan orang lain, bagi orang-orang yang ingin merencanakan kerusakan pada orang lain, berhentilah sebelum Allah menghentikan dengan caranya Allah. Dan itu pasti akan dilakukan oleh Allah. Ini yang pertama, sifat perbuatan manusia yang ingin dia lakukan untuk kerusakan orang lain, tetapi akan dibalik oleh Allah, akan menghancurkan dirinya sendiri. Kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ya, jadi cara Allah nanti macam-macam. Ayo, ada yang ditimpakan langsung kepada dirinya, ada yang ditimpakan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, atau kepada turunannya nanti. Maka renungkan dan pertimbangkan. Satu. Yang kedua, sifat perbuatan manusia yang buruk yang dilakukan oleh manusia untuk kerugian orang lain lagi. Masya Allah. Apa itu? Al-makru, tipu daya, makar, tipu muslihat buruk. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para pengecut dan pengkhianat. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para pengecut dan para pengkhianat. Manusia-manusia yang rendah,
manusia-manusia yang jahil, manusia-manusia yang sempit akal pikirannya, manusia-manusia yang busuk jiwanya, karena tidak ada orang yang merencanakan tipu muslihat, merugikan dan menyengsarakan, bahkan mencelakakan orang lain, ya, kalau bukan orang-orang yang hatinya busuk, kalau bukan orang-orang yang pikirannya kotor, kalau bukan orang-orang yang jiwanya terhina, orang mulia tidak mungkin melakukan demikian ini. Lalu kita ini kalau orang waras saja, mencelakakan burung saja, kasihan. Coba antum berani gak mencelakakan seekor kucing, menyiksanya, menjebaknya tanpa alasan yang benar? Kita merasa bersalah, kita merasa berdosa. Ini seekor binatang yang kita tipu, ini seekor binatang yang kita makari, Masya Allah, tanpa alasan yang benar. Kita zalim. Dan ini masuk dalam kategori kezaliman, makar. Ini lebih licik lagi ya ikhwan. Karena pelakunya mungkin secara zahir, kalau bertemu dengan orang yang akan dicelak itu baik ya. Makanya tidak disebut makar, tipu muslihat. Ya, tipu muslihat. Dan ini tadi saya katakan, ini adalah perbuatan para munafik zindik. Ini pelaku-pelakunya. Di zaman Nabi SAW, manusia ini bertebaran di sekitar Rasulullah SAW. Wajah mereka wajah muslim, kulit mereka kulit muslim, bahasa mereka bahasa muslim, tapi hati mereka hati orang-orang kafir. Ya, mereka berbicara dengan bahasa muslim. Mereka sholat bersama Nabi, mereka taklim bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, mereka berhari raya bersama Nabi. Bahkan kadang-kadang sedekah, tapi mereka bakhil. Mereka sholat tetapi malas dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dan mereka paling enggan untuk melakukan taat, merasa berat ketika menjalankan syariat. Itu sifat-sifat dan karakternya orang-orang munafik. Dan yang paling mengerikan yang dilakukan orang munafik adalah tipu daya. Nih, tipu daya. Ini perbuatan orang-orang yang paling keji. Maka orang-orang seperti ini dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Para pembuat tipu daya, para pembuat makar, para pembuat tipu muslihat. Jadi kalau ada orang-orang yang sadar bahwa dia sedang membuat tipu daya untuk suatu keburukan, maka jangan merasa aman. Anda atau saya yang melakukan, atau siapapun yang melakukan tipu daya, diingatkan melalui firman Allah, Anda dalam bahaya, saya dalam bahaya, siapapun dalam bahaya. Kenapa? Tipu muslihat yang kita buat untuk mencelakakan orang lain itu akan ditimpakan kepada para pelakunya. Itu nas dari Allah. Itu ketetapan yang tidak bisa dihindari dari Allah. Mari kita lihat di mana letak ketetapan tersebut. Di dalam surat Fatir, ya, surat 35, pada ayat yang ke-43. Surat 35 ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makras sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila
walan tajida li sunnatillahi tahwila. Masya Allah. Ya, Allah sebutkan di sana. Allah sebutkan di sana karena kesombongan mereka, ya, di bumi, dan karena rencana mereka yang jahat, makar yang jahat, tipu muslihat yang busuk. Maka Allah katakan, Allah tetapkan dalam ketetapannya dengan kealimannya, dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Allah mengatakan, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Rencana yang jahat, tipu muslihat yang busuk, itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Ya, nih dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini, Rabbul Alamin, Al-Malik, Al-Muddabbir, ya, Ar-Razak. Dia yang mengatur rezeki, dia yang menggenggam rezeki. Yaqbitul khalaik, yang menggenggam seluruh makhluknya. Bi'izzatihi, dengan kemuliaannya. Bimulkihi, dengan kekuasaannya. Menetapkan di dalam kitabnya, ya, bahwasanya rencana yang jahat, rencana yang busuk itu tidak akan menimpa, kecuali hanya akan menimpa kepada perencananya itu sendiri. Ya. Mungkin sebagian besar orang-orang yang punya rencana-rencana tidak baik, punya rencana-rencana yang busuk, tidak percaya dengan ini. Karena mereka sebagian ada yang tidak percaya dengan Allah. Gak ada Allah, kita yang menentukan, silahkan. Ya, kalau memang itu keyakinan sebagian orang yang punya rencana buruk, silakan punya rencana seperti itu. Silakan Anda punya gambaran, gagasan, keyakinan, nggak ada Tuhan, silakan. Tapi ingat, ketetapan tetap ketetapan, hukum tetap hukum, dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya. Kami sebagai orang yang beriman yakin benar. Para nabi alaihi wassalatu wassalam ketika berhadapan para musuhnya, ya, para nabi alaihi wassalatu wassalam ketika berhadapan para pembangkang-pembangkangnya, para musuh-musuh dakwah, dan para musuh dakwah merencanakan berbagai macam cara, berbagai macam tipu muslihat untuk mencelakakan para nabi tersebut. Sejarah, perhatikan sejarah. Bagaimana Fir'aun punya rencana yang mengerikan melalui bisikan tukang sihir, melalui ilmu kesaktiannya, kehebatan nujumnya, ramalannya yang begitu luar biasa, dikagumi oleh semua manusia. Membisikkan kepada Fir'aun bahwa akan ada bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel yang nantinya akan menghancurkan kekuasaanmu, wahai Fir'aun. Oleh karena itu mulai sekarang harus ditetapkan sebuah hukum di mana begitu ada wanita-wanita Bani Israel yang melahirkan laki-laki harus dibinasakan, harus dibunuh. Dan ini, Masya Allah, pembunuhan massal yang sangat keji ini menjadi undang-undangnya Fir'aun di waktu itu. Siapa yang akan melawan undang-undang? Siapa yang bisa mengalahkan? Jawabnya, Allah yang akan merubah. Manusia punya rencana, manusia punya gagasan, manusia punya ide. Tapi ingat, kita ini makhluk, bukan penentu daripada rencana itu. Ya, kalau memang dari kita yang punya hak, kita punya wewenang untuk menentukan. Gak ada Tuhan, gak ada hukum-hukum seperti itu.
Pertanyaannya, apa setiap rencana mereka selalu berhasil? Apa setiap cita-cita mereka selalu sukses? Kalau mereka penentu, kenapa kok gagal? Ya? Kalau memang mereka punya kekuatan bahwa semua takdir itu kita yang menciptakan, gak ada penentu takdir kecuali kita sendiri, lalu kenapa mereka bisa sengsara? Ada yang miskin, ada yang sakit. Kenapa mereka buat diri mereka sakit? Ini adalah orang-orang yang tidak waras akalnya. Maka di dalam ayat ini ditegaskan, wala yahiqqul makrus sayyi illa bi ahli. Rencana yang busuk, rencana yang keji, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa kepada para perencananya itu sendiri. Oleh karena itu ayat ini, ayyuhal ikhwatul muslimin, wahai orang-orang muslim, ini merupakan satu hiburan bagi kita semua. Karena kalau muslim, kita nggak mungkin punya rencana-rencana buruk, kecuali rencana-rencana punya program-program yang mendatangkan maslahat kepada manusia. Kita punya program, kita punya agenda. Tidak mungkin agendanya itu menyengsarakan orang lain. Tidak mungkin seorang muslim merencanakan rencana untuk kerusakan orang lain. Tidak mungkin, karena kita sadar itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan orang muslim yang baik tidak mungkin melakukan hal yang demikian itu. Makanya kita nggak usah bingung ya, nanti kalau ini orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang antis sedang membuat rencana, biarkan saja mereka punya rencana. Kita berjalan di atas agama Allah, kita berjalan di atas syariat Allah. Jangan punya gagasan untuk keburukan orang lain. Jangan punya rencana sekecil apapun untuk merugikan orang lain, karena itu tidak dibenarkan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rencana, ancaman mungkin barangkali yang ditujukan ke orang mukmin, manusia bukan penentu. Ya, seperti mungkin ada ancaman bunuh, ada ancaman untuk mematikan, ancaman untuk mencelakakan. Silakan saja, orang punya rencana. Ya, yang punya wewenang mencabut roh manusia itu Allah. Bisa jadi yang mengancam itu mati duluan. Ya, jadi kita nggak usah takut, nggak usah minder dengan ancaman-ancaman, rencana-rencana buruk yang kita dengar. Mungkin kita punya bocoran, punya silakan saja. Tapi Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menguasai semuanya. Allah yang menentukan kita mati kapan, dengan cara yang bagaimana itu Allah sudah tentukan. Allah sudah tentukan. Ya, jadi bukan manusia yang menentukan kita meninggal dunia, bukan manusia yang memprogramkan kita mati, bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditegaskan pula oleh Allah. Ya, wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir membuat tipu daya. Di dalam surat 3 ayat 54. Ya, surat 3 ayat 54. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan yang demikian itu di dalam firman-Nya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, Allah katakan apa? Wa makaru, mereka telah membuat tipu daya. Wa makarallahu, Allah juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik pembuat tipu daya. Sebagaimana tadi saya nukilkan kisahnya Fir'aun, bagaimana perjalanannya mereka mengancam bayi yang diyakini akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun, yang akan mengalahkan Fir'aun, yang akan mengambil kekuasaan Fir'aun. Ya, dan bayi itu, ya, menurut ahli nujum, ahli sihir yang katanya sakti mandraguna, ya, yang memiliki kekuatan gaib katanya, lalu membisikkan Fir'aun, dan kita lihat memang korban berjatuhan di mana-mana. Bayi-bayi yang tidak berdosa meninggal dunia. Berapa banyak wanita-wanita kehilangan anaknya saat setelah melahirkan. Ini perbuatan yang sangat mengerikan. Dilakukan, direncanakan, dibuat tipu daya untuk menghalangi kebenaran. Tidak bisa, ayo ikhwan. Sejarah Nabi Musa yang diincar, Nabi Musa yang dicari-cari.
justru berada di dalam dekapannya Fir'aun. Siapa yang mengatur ini? Allah takdirkan, Allah balik hatinya Fir'aun untuk cinta kepada sang bayi ini. Padahal ini bayi yang dicari-cari. Ini bayi yang telah diramalkan oleh sang ahli nujum. Justru berada di istananya Fir'aun, dicintai Fir'aun, dimuliakan Fir'aun, tidur di kasurnya Fir'aun, memakan-makannya Fir'aun, duduk di pangkuannya Fir'aun, sambil menyatakan cari bayi tersebut. Bayi itu ada di pangkuannya Fir'aun. Siapa yang mengatur strategi ini? Di mana itu kesaktiannya para dukun-dukun yang sakti, tukang-tukang sihir yang hebat, tukang nujum yang mengakukan? Di mana ilmunya mengalahkan keajaiban Allah? Hai orang-orang yang beriman, kuatkan hatimu dengan kekuasaan Allah. Kuatkan pendirianmu di atas syariat Allah. Dan jangan minder dengan tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tuh lihat ini ayolah ikhwah. Rencana busuk itu akan memakan tuannya. Rencana yang jahat itu akan menghancurkan para pelakunya. Makanya para ibu-ibu, para bapak-bapak, nanti barangkali kita ada usaha perdagangan, persaingan, ada persaingan, jangan takut, rezeki di tangan Allah. Katakan mereka berusaha untuk ke dukun untuk membutuh rezeki kita. Dukun itu manusia, bukan penentu mengatur rezeki. Allah yang mengatur rezeki, dan malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk menyebarkan rezekinya, bukan manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, jadi yang kedua sifat buruk, perbuatan buruk yang nantinya rencana akan mencelakakan orang lain, menghancurkan orang lain. Rencana buruk itu pasti, tidak bisa pasti akan menghancurkan para perencananya, dan itu sudah ketetapan dari Allah. Sifat yang ketiga, ya, sifat yang ketiga yang buruk, yang nanti akan merugikan banyak pihak, yang diawali dengan kebaikan. Coba bayangkan, diawali dengan kebaikan, kata-kata yang manis, kata-kata yang mengagumkan, sehingga membuat orang lain terpukau, kagum kepadanya. Apa itu? Janji. Melanggar janji. Perhatikan, para pelanggar janji. Wahai para pengobrol janji, perhatikan, janji-janji yang sudah kita berikan ketika tidak dicukupi, janji-janji yang baik, janji-janji yang mulia, yang membuat orang-orang terkesima kepadanya. Ini biasanya para siapa ini ya? Para caleg ini, para caleg-caleg. Caleg apa caleg? Ya, calo-calonya syaitan, Masya Allah. Para caleg, kami ingatkan, ya, orang-orang yang awam, orang-orang yang lugu, rakyat jelata, mungkin bisa kita tipu dengan ucapan-ucapan manis. Mungkin percaya mereka dengan ucapan-ucapan yang menakjubkan dari kita. Gambaran-gambaran yang kita berikan, angan-angan yang kita sampaikan, program-program yang kita tebarkan yang begitu mempesona, orang percaya. Karena kita didampingi orang-orang yang hebat, yang ahli di dalamnya. Para perencana, para pakar, para pengamat,
mungkin membackup janji kita ini, sehingga masyarakat awam kagum kepada janji tersebut. Ya, sehingga tidak satu pun mereka merasa curiga, dan tidak satu pun orang-orang suudzon kepada kita. Mereka mengangguk-ngangguk, menunjukkan sepakat dengan janji kita. Mereka mengangguk-ngangguk dengan senyum yang bahagia, menggambarkan, membayangkan kalau seandainya janji itu benar, dan itu akan mereka dapatkan, kehidupan yang baik sudah ada di depan mata. Ya, kebahagiaan hidup ada di depan mata. Dari mulai susunan kebutuhan ekonomi, ya, surat-surat pekerjaan, gaji, uang yang nanti ditebarkan secara cuma-cuma. Orang bayangin, oh seandainya kita dalam kondisi enak-enak, tiba-tiba dikasih uang. Kalau kita nganggur dikasih pekerjaan. Kalau kita susah akan dibantu. Bayangin orang itu. Dan menanti yang demikian. Ketika itu tidak benar, itu hanya gurauan semata. Kalau itu hanya janji-janji kebohongan, maka perhatikan, siapapun yang pernah menebar janji. Kenapa ya sebut tadi dengan istilah caleg? Ini fakta. Makanya ada Ustadz guyon, PKB dengan pilkada itu cuma beda sedikit. Gitu. PKB dengan pilkada itu bedanya sedikit. Apa perbedaannya PKB dengan pilkada? Kalau PKB itu akan jadi kalau lupa minum obat. Itu PKB. Lupa maka jadi. Ya, jadi bayi maksudnya. Kalau lupa minum obat akan jadi. Kalau pilkada, kalau jadi malah lupa. Ya, itu bedanya. Ya, kalau PKB jadi, kalau apa namanya? Jadi kalau lupa, gimana deh? Jadi kalau PKB itu, kalau lupa jadi, gitu. Kalau lupa jadi, lupa minum obat jadi bayi nanti. Tapi kalau pilkada justru sebaliknya. Kalau jadi malah lupa, gitu. Dan itu fakta di lapangan. Gak usah disebutkan satu persatu, karena kita sudah mengalami semuanya. Ya, mengalami semuanya. Maka kami ingatkan siapapun di dalamnya, termasuk kita. Karena janji itu tidak harus menjadi pilkada dulu, gak ada caleg dulu. Janji itu banyak. Kalau tidak benar dan ternyata kita mengingkarinya janji tersebut, maka kita berada di dalam bahaya. Kita berada di dalam bahaya. Kenapa? Karena kesengsaraan hidup yang telah membuat orang sengsara itu pasti akan kita alami. Ya, kan janjinya pasti baik. Orang janji itu gak ada yang janji jelek. Nanti kalau kamu jadi tak sebelah semua. Gak jadi dipilih. Ya. Kenapa seorang wanita terkesima dengan seorang laki-laki? Janji. Pokoknya nanti kalau kamu janji jadi istriku, aku berjanji gak akan menyakitimu. Aku pasti membahagiakan. Dan aku akan berjanji semuanya. Yang mendorong orang terkesima, yang menjadikan orang kagum, yang menjadikan orang teler, hilang kesadarannya. Itu karena janji, dan janji itu mampu menutupi aib orang yang punya janji. Perhatikan, janji-janji yang baik, janji-janji yang mengagumkan itu akan menjadi tabir, menjadi penutup aib-aib yang punya janji. Dan ketahuilah, setelah orang banyak menderita karena terluka menjadi korban janji tersebut, kesengsaraan hidup itu akan Allah timpakan para pelanggar-pelanggar janji. Itu nas dari Allah. Itu ketetapan dari Rabbul Alamin. Bisa kita simak di dalam kitab Al-Quranul Karim, di mana Allah menetapkan perkara tersebut
terdapat di dalam surat 48, surat Al-Fath pada ayat yang ke-10. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut, ya, bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad ini disebut bai'ah, ya. Sesungguhnya mereka hanya berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia telah melanggar atas janjinya sendiri. Perhatikan, ya. Jadi kalau dia melanggar janji yang mungkin dia anggap merugikan kalau dipenuhi, menyengsarakan kalau dipenuhi, sehingga karena dia berkeyakinan kalau janji ini saya penuhi, saya rugi, kalau saya penuhi, saya sengsara. Maka perhatikan, ketika syariat Islam itu sangat mengagumkan, dan itu sudah ditegaskan Allah. Semua syariatnya, perintahnya, larangan-larangannya, hukum-hukum yang dibuat oleh Al-Quran itu merupakan rahmatan lil alamin. Ya, itu akan bermanfaat bagi manusia. Makanya kalau kemudian ada sebagian orang mengatakan bahwa syariat Islam itu kejam, kitab Allah itu bengis, kita bertanya, orang yang mengatakan demikian itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, orang awam, orang yang gak ngerti tentang apa-apa tentang Islam ini, gak ngerti tentang Quran, gak ngerti tentang hadis, gak ngerti apa itu Islam. Kalau demikian maka wajarlah dia punya pendapat seperti itu, karena gak ngerti, karena jahil. Itu pertama. Kalau yang mengatakan itu orang kafir itu wajar. Kenapa? Karena memang dari awal sudah gak suka. Orang kalau sudah didominasi perasaan gak suka, maka apapun yang dia lihat dari yang tidak disuka itu pasti buruk. Ya, nah, ini sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi fitrah kehidupan manusia. Kalau orang memandang sesuatu dengan kacamata kebencian, orang yang baik pun jadi jelek, orang yang lurus jadi bengkok. Kenapa? Karena benci. Lihat, kalau kita sudah benci pada seseorang, nggak usah orang lain, suami istri sedang ada kemarahan di sana, ya, suami istri sedang bertengkar hebat. Bertengkar ini pasti ada kebencian di dalamnya. Ini suami benci istri, istri benci suami. Pada saat itu apapun yang dilakukan oleh suami pasti jelek di mata istri. Apapun yang dilakukan istri pasti jelek di mata suami. Ngomongnya salah, diemnya salah, jawabnya salah, bantahnya salah. Semua yang dilakukan orang yang sedang dibenci itu pasti salah. Makanya nggak usah heran kalau ada orang kafir menilai yang buruk-buruk terhadap Islam. Nggak masalah, ya, itu wajar. Nah, yang mengerikan itu kalau ada umat Islam dan dia ada diyakini orang yang paham, ahli agama,
nyinyirin Islam, mencela Islam, menuduh Islam. Dan dia lihat Islam itu dari mananya. Ya, dikatakan bahwa munculnya para pelaku teror, para pelaku radikal itu dari orang-orang yang ahli Quran. Coba dibacakan surat apa, ayat berapa yang menunjukkan sebuah kezaliman dibenarkan dalam Islam. Coba antum bisa lihat, pemirsa bisa renungkan. Al-Quran mengajarkan cabang-cabang iman. Hadis Nabi menyebutkan cabang-cabang iman. Iman yang paling tinggi ucapan tauhid. Iman yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Mungkin ada duri, mungkin ada pecahan kaca, mungkin ada batu yang menjelakar. Itu diambil oleh seorang mukmin, disingkirkan supaya orang lain selamat. Ini cabang yang paling rendah. Syariat mana yang akan merugikan orang lain? Kalau diterapkan, semua orang akan mendapatkan maslahat. Dalam kaidah para ulama, khamsyah, ada 5 perkara yang termasuk khamsatu daruriyatul khams. Ada 5 perkara yang merupakan perkara yang sangat penting yang dijaga oleh syariat ini. Itu kalau dipahami dan kalau itu diterapkan, semua orang mendapatkan maslahat. Semua orang tanpa kecuali. Contoh keadilan. Lihat kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika hukum itu diterapkan, bukan cuma orang muslim yang mendapatkan kemuliaan, orang kafir pun dimuliakan, dilindungi oleh Nabi SAW. Tidak boleh diganggu darahnya, nggak boleh diganggu kehormatannya. Ya, tidak boleh diganggu oleh apapun keadaannya. Hartanya nggak boleh diambil. Hartanya nggak boleh diambil. Coba kita lihat di sana. Keadilan betul-betul ditegakkan. Nah, oleh karena itu, kembali saya sampaikan, pelanggar-pelanggar janji harus siap-siap untuk mengalami kesengsaraan hidup. Para pelanggar janji harus merasakan penderitaan hidup. Kenapa? Janji itu diberikan untuk menyelamatkan orang, membahagiakan orang, tapi ketika janji diingkari, orang lain akan menjadi sengsara. Kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang yang menerima janji itu akan ditimpakan para pelanggar-pelanggar janji. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 sifat, 3 perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia dalam rangka merugikan orang lain, dalam rangka menyengsarakan orang lain. Itu akan dikembalikan oleh Allah kepada para pelakunya. Kesimpulannya, yang pertama, bagi kaum muslimin dan siapapun yang mendapat tekanan, yang mendapatkan teror, yang mendapatkan ancaman, bertawakallah kepada Allah. Jangan disibukkan dengan ancaman tersebut, jangan disibukkan dengan teror tersebut. Sibukkan diri kita bermunajat kepada Allah, berusaha untuk taat kepada Allah, memenuhi tugas dan kewajiban Allah yang menjaga kita. Ucapkan sebagaimana ucapan para nabi, ulul azmi yang mendapatkan ancaman di depan mata ancaman itu. Sebagaimana Khalilur Rahman, Abu Tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau sudah dibelenggu kedua tangannya, dikelilingi oleh para musuhnya, dijaga ketat oleh para algojo-algojonya, hukuman sudah di depan mata. Apa kata beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan kalimat ini, sandarkan segala urusan kepada Rabbul Alamin, Allah yang mengatur segala-galanya. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua, bagi para pelaku-pelaku kezaliman ini, siapapun kita, dimanapun kita, jadi apapun kita, kekuasaan yang kita miliki, pasukan yang kita miliki,
pendukung yang kita mengelilingi kita untuk menjaga kita, itu semuanya tidak bermanfaat sedikit pun untuk kita. Ketika Allah bertindak, ketika Allah mengutus pasukannya, ketika Allah mengutus utusan-utusannya, orang di sekitar kita, kekuasaan kita, benteng kita, itu nggak ada faedahnya sedikit pun. Tolong dicamkan baik-baik. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berusaha untuk menghindari dari 3 sifat ini sekuat mungkin. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita pertama dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik, dan yang kedua kita diselamatkan dari gangguan-gangguan orang yang tidak baik. Semoga Allah menjaga kita lahir dan batin kita, dan semoga Allah menjaga iman kita sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor.